Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 110. Djoko Darmono dengan mudah dapat mengenal yang mana prajurit Belambangan. Sebetulnya ia sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan perguruan Dria Pawitra, akan tetapi melihat betapa bagus Sajiwo dan Tan Sui Hong berpihak kepada Dria Pawitra, dan dia melihat pula Ratna Manohara yang masih bertanding melawan seorang laki-laki berpakaian pendeta, maka dia pun tidak ragu lagi untuk memihak perguruan yang agaknya diserang oleh pasukan Belambangan itu. Gadis yang menyamar pria ini lalu mengamuk menerjang para prajurit Belambangan. Sabuknya yang berwarna merah itu berubah menjadi gulungan sinar merah dan setiap orang prajurit Belambangan yang terkena sambaran sinar merah itu pasti terpelanting dan mengalami cedera tulang patah atau sambungan tulang putus sehingga tidak mampu lagi bertempur. Keris di tangan kirinya dipergunakan untuk menangkis hujan senjata yang mengeroyoknya dan setiap kali golok seorang pengeroyok ditangkis kerisnya, golok itu terpental dan terlepas dari tangan pemiliknya. Para murid Dria Pawitra menjadi tambah semangat mereka melihat ada pemuda tampan yang mengamuk dan membantu mereka. Mereka lalu mengamuk dan biarpun jumlah pasukan Belambangan lebih besar, namun para prajurit Belambangan yang sudah gentar menyaksikan sepak terjang Djoko Darmono yang dahsyat itu, menjadi terdesak. Korban mulai berjatuhan, ada yang tewas, kebanyakan hanya terluka. Akan tetapi jumlah mereka yang roboh, lebih banyak di pihak pasukan Belambangan. Tiba-tiba datang bala bantuan di pihak pasukan Belambangan. Seorang pemuda tampan yang bukan lain adalah Tejakasmala, muncul bersama anak buahnya yang 12 orang. Pemuda sakti dari Bali ini memang mendapat tugas dari Bagawan Kalasrenggi untuk menyusul pasukan pimpinan Dwi Kala itu untuk melihat bagaimana hasil gerakan pasukan itu ke Teluk Grajagan. Bagaimanapun juga, Satya Brata dan Bagawan Sarwatama adalah dua orang yang baru saja menggabungkan diri dengan Belambangan. Maka tentu saja Sang Adipati Santaguna Alit di Belambangan belum sepenuhnya percaya kepada mereka. Ketika Tejakasmala tiba di situ dan melihat pertempuran yang membuat pihak Belambangan terdesak, dia terkejut dan marah. Para pimpinan pasukan sedang bertanding dengan lawan yang kuat. Akan tetapi dia melihat ada seorang pemuda yang mengamuk dan merobohkan banyak prajurit. Maka dia cepat memimpin regunya untuk terjun ke dalam pertempuran. Dia sendiri sudah cepat menerjang dan menyerang Djoko Darmono yang sedang mengamuk. "Keparat, mati kau!" Aurgih. Tejakasmala mengeluarkan gerengan dengan aji singa Bairawa, gerengannya seperti gerengan seekor singa dan menggetarkan jantung lawan. Dia pun menyerang dengan aji Condromowo, melayangkan pukulan tangan kanan yang tampak merah seperti membara, tangan membara itu terbuka dan menyambar ke arah muka Djoko Darmono. Djoko Darmono atau Ken Darmini terkejut bukan main. Ia tahu siapa Tejakasmala, tokoh yang ia tahu paling digdaya di Belambangan, seorang yang diperbantukan oleh kerajaan Klungkung di Bali kepada Belambangan dan ia mengenal pukulan dahsyat dari tangan yang membara itu. Karena pada saat itu ia sedang menghadapi pengeroyokan banyak prajurit Belambangan, maka serangan dahsyat dari Tejakasmala itu tidak mungkin dapat ia elakkan lagi. Cepat ia mundur selangkah dan menggerakkan sabuk merahnya untuk menangkis tamparan tangan membara itu. Cut! Plak! Ujung sabuk merah bertemu dengan tangan kanan Tejakasmala. Dengan gerakan pergelangan tangannya, Djoko Darmono membuat ujung sabuknya itu melibat pergelangan tangan Tejakasmala. Akan tetapi justru keadaan ini dipergunakan oleh Tejakasmala untuk menyerang. Dia melihat betapa Djoko Darmono masih sibuk memutar keris di tangan kiri untuk melindungi tubuhnya dari serangan para pengeroyok sehingga tenaganya tentu saja terbagi. Tejakasmala membentak nyaring dan mengerahkan tenaga pada tangan kanannya yang terbelit sabuk, lalu menarik dengan sentakan kuat. Djoko Darmono tidak mampu bertahan terhadap tarikan yang dahsyat dan amat kuat itu. Tubuhnya tertarik dan tak dapat dicegah lagi dia roboh terpelanting. Hahaha. Sekarang matilah engkau. Tejakasmala melompat ke dekat tubuh Djoko Darmono yang roboh miring dan tangannya yang masih mengandung aji Condromowo itu menyambar yang berada dalam keadaan tak mampu mempertahankan diri lagi itu. Kepala Djoko Darmono tentu akan retak dan hangus kalau terkena pukulan Condromowo itu. Wutut! Plak!
Tejakasmala berseru kaget dan tubuhnya melompat ke belakang. Tangannya yang menyambar untuk mengirim pukulan maut ke arah kepala Djoko Darmono itu tertangkis oleh sebuah benda hitam yang kuat sekali. Ketika dia memandang, ternyata yang menangkis pukulannya dan menyelamatkan Djoko Darmono adalah seorang nenek yang biarpun usianya sudah 60 tahun lebih dan mukanya sudah dihias keriput, namun masih ada bekas kecantikan pada wajahnya. Pandang matanya tajam mencorong dan sikapnya angkuh. Ia memegang sebatang tongkat hitam dan tongkat itulah yang tadi menangkis tamparan maut Tejakasmala dan menyelamatkan nyawa Djoko Darmono. Nenek itu mengenakan pakaian serba hitam, namun kainnya sutera yang halus dan bersih. Sementara itu, Djoko Darmono yang baru saja terlepas dari cengkeraman maut, sudah melompat berdiri karena beberapa orang prajurit Belambangan sudah menyerangnya lagi dengan senjata mereka. Tejakasmala terkejut dan marah bukan main. Dia tidak mengenal nenek itu, akan tetapi dari tangkisan tongkatnya tadi dia maklum bahwa nenek itu seorang yang sakti mandraguna. Nenek keparat. Berani engkau menghalangi aku? Ketahuilah, nenek yang bosan hidup. Aku adalah Tejakasmala, murid utama Sang Bagawan Eka Brata dari Gunung Agung di Bali Dwipa. Siapakah engkau yang berani mencampuri urusanku? Hehehe. Nenek itu terkekeh dan Tejakasmala dapat merasakan bahwa dalam suara tawa itu terkandung tenaga sakti yang kuat sehingga dia merasa jantungnya tergetar. Engkau hendak membunuh muridku, apakah aku harus tinggal diam saja? Sekarang engkau akan mampus di tangan Nini Kuntigarba. Nenek itu adalah Nini Kuntigarba, guru Kendarmini yang kini menjadi Djoko Darmono. Nini Kuntigarba adalah seorang wanita berusia sekitar 60 tahun yang tinggal mengasingkan diri sebagai pertapa di Gunung Betiri. Ia terkenal sebagai seorang tokoh aneh, seorang datuk wanita yang amat dirakuti orang karena selain sakti mandraguna, nenek ini pun dapat berbuat kejam sekali terhadap orang yang bermusuhan dengannya. Nini Kuntigarba menemukan Ken Darmini ketika muridnya itu masih kecil, berusia 5 tahun dan ditinggal mati ayah ibunya. Anak yatim piatu dan hidup sebatang kara ini lalu dipeliharanya dan dijadikan muridnya, akan tetapi sudah dianggap dan disayang sebagai anak sendiri. Sejak kecil, Ken Darmini digembleng sehingga kini seluruh ilmunya telah diajarkan kepada murid tunggal itu. Ketika menerima undangan dari Bagawan Kalasregi yang menjadi pembantu utama Sang Adipati Santaguna Alit di Belambangan, Nini Kuntigarba mengirim Ken Darmini sebagai wakilnya. Ia menyetujui penolakan muridnya untuk membantu Belambangan dan setelah mendengar pelaporan Ken Darmini tentang pertemuan di Belambangan itu, ia mengizinkan muridnya pergi merantau meluaskan pengalaman dengan menyamar sebagai seorang laki-laki. Kemudian ia mendengar berita tentang perkutuan Belambangan yang hendak memaksakan kehendak mereka kepada para perkumpulan, perguruan, dan para tokoh untuk membantu Belambangan dan siapa yang tidak mau membantu akan dianggap sebagai musuh Belambangan. Mendengar ini, hati Nini Kuntigarba merasa tidak enak. Ia sudah mendengar dari muridnya bahwa Ratna Manohara sebagai wakil perguruan Dria Pawitra juga menolak untuk membantu Belambangan. Maka timbul niatnya untuk mengunjungi perguruan Dria Pawitra dan merundingkan masalah ini. Ia sudah mengenal baik Kisarwaguna ketua Dria Pawitra. Demikianlah, ketika tiba di situ, kebetulan sekali di depan perkampungan Dria Pawitra sedang terjadi pertempuran antara pasukan Belambangan melawan para murid Dria Pawitra. Tadinya ia masih merasa ragu untuk mencampuri pertempuran itu. Akan tetapi tiba-tiba ia melihat Ken Darmini yang menyamar pria ikut bertempur dan sedang berhadapan dengan seorang pemuda yang tangguh sekali. Melihat muridnya roboh dan terancam bahaya maut, ia segera turun tangan dan berhasil menyelamatkan muridnya dari pukulan maut Tejakasmala. Tejakasmala terkejut mendengar nenek itu menyebut namanya. Ketika masih di Bali dia sudah mendengar nama besar datuk wanita ini karena ketika mudanya, Nini Kuntigarba sudah membuat nama besar sampai ke Bali di mana ia sering datang dalam perantauannya.